Belakangan ini banyak sekali yang mention tentang Mustafa Kemal Atatürk. Kira-kira kenapa ya? Genjo udah pada tahu pastinya. Oke, tanpa basa-basi busuk, langsung saja mari kita bahas. Kita bagi dua sudut pandang kelompok yang pro dengan Mustafa Kemal Atatürk dan juga yang kontra dengan Mustafa Kemal Atatürk. Kira-kira Genjo yang pro atau yang kontra nih? Yuk kita bahas. Jadi orang-orang Turki yang pro itu menganggap bahwa Mustafa Kemal Atatürk adalah the founding father of Turkey, ya, bapak revolusi Turki. Dari namanya aja kita bisa lihat Atatürk, the ancestor of Turkey, ya, yang pernah belajar bahasa Turki. Nah, beliau nih banyak sekali memberikan sumbangsi terhadap Turki. Salah satu hutang besar masyarakat Turki itu adalah Mustafa Kemal Atatürk telah memberantas musuh di Perang Gallipoli. Ya, salah satu perang terbesar di sejarah Turki setelah Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama selesai nih, nah Turki baru mulai itu perang lagi ya. Nah, saya juga udah bikin video tentang Perang Çanakkale di video saya sebelumnya. Silahkan coba dilihat. Jadi di Perang Çanakkale itu kalau saja Turki kalah dalam pertempuran, maka Eropa akan menguasai Istanbul dan seluruh Anadolu Turki. Seluruh Turki maksudnya. Nah, tapi tidak jadi karena Turki berhasil memukul mundur lawan-lawannya. Nah, karena itu berkat kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, Turki berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dan Turki menjadi negara revolusi yang sangat maju karena Mustafa Kemal Atatürk. Jadi dari segi revolusi, teknologi, industri itu Turki sangat-sangat berkembang. Dan mohon maaf nih ya, masyarakat Turki itu mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk layaknya seorang nabi. Oke, lalu bagaimana dengan orang yang tidak suka dengan Mustafa Kemal Atatürk? Apakah Anda adalah kelompok yang tidak suka juga? Oke, kita bahas ya. Jadi, mungkin kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk terhadap Turki merupakan berita baik bagi sekelompok Turki. Tapi sebenarnya ini adalah awal mimpi buruk bagi masyarakat Muslim pada saat itu. Kenapa nih kira-kira? Jadi, yang pertama, Mustafa Kemal Atatürk itu melarang azan dalam bahasa Arab. Wow, interesting. Jadi azan itu hanya bisa dikumandangkan dengan bahasa Turki aja. Tapi bukan hanya itu Genjo. Selain itu madrasah-madrasah juga harus ditutup nih. Pendidikan agama dilarang. Jadi pengajian tuh nggak dibolehin. Siapapun yang melanggar akan dihukum gantung. Jadi para alim ulama pada saat itu berhenti ya mengajarkan Islam. Mereka mengubur Al-Quran dalam-dalam, mengubur kitab-kitabnya, karena mereka penuh dengan ketakutan, kegelisahan, dan keputusasaan. Jadi ancaman tersebut menghantui mereka setiap hari, bahkan setiap detik. Nah, salah seorang alim pada saat itu berpesan bahwa janganlah kalian berhenti mengajarkan Al-Quran, karena cepat atau lambat kita nanti juga akan menghadapi kematian. Jadi kita tetap harus menegakkan agama Islam, ya. Soalnya kalau kita tidak menegakkan agama Islam, maka kita mati dalam keadaan kafir. Tapi sebagian besar ulama tidak menghiraukannya itu, Genjo. Nah, mereka yang tidak menghiraukannya itu ternyata mereka yang lebih dulu dijemput oleh kematian karena tertangkap dan dieksekusi. Dan Genjo tahu kejadian ini berlangsung berapa lama? Kejadian ini berlangsung selama 18 tahun lamanya. Wow, lama banget kan? Salah satu cerita dari kakek sejarawan Turki yang menyaksikan azan untuk pertama kalinya akan dikumandangkan setelah 18 tahun lamanya. Itu ceritanya kayak gini. Jadi pada saat itu sekeliling masjid dipenuhi nih oleh berjubel-jubel jamaah. Muazin bersiap untuk menaiki menara. Teman-teman tahu ya, menara di Turki itu tinggi menjulang. Nah, karena tingginya sampai-sampai bisa menghempaskan lantunan azan ke sekeliling masjid ke daerah tersebut tanpa menggunakan mikrofon, tanpa menggunakan toa. Khalayak mulai hening menunggu azan untuk dikumandangkan. Hejan lanjut ya. Namun menit demi menit azan tak kunjung dibacakan. Mereka yang menunggu merasa gelisah. Ada apa ini ya? Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya muazin turun tanpa mengumandangkan azan. Melihat ternyata muazin itu sedang nangis sejadi-jadinya. Salah seorang bertanya, "Wahai muazin, ada apa?"
Muazin menjawab, "Saking gembiranya aku tak bisa berucap. Air mataku tak henti-hentinya mengucur. Desakan tangisku tak kunjung mereda. Aku sangat bahagia." Jadi gitu ceritanya. Nah, perang Gallipoli atau perang Çanakkale sudah pernah saya bahas dalam video sebelumnya. Di situ sebenarnya yang jadi komandan bukan Mustafa Kemal Atatürk, tapi juga ada komandan-komandan muslim. Salah satunya Mehmet Hilmi dan juga Said Onbaşı, yang mana beliau berhasil memukul mundur kapal besar Queen Elizabeth. Nah, karena itu Queen Elizabeth dan beberapa aliansinya menarik mundur armadanya. Nah, kalau dilihat dengan revolusi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, sebenarnya kita tidak boleh juga menutup mata tentang apa yang telah dibangun oleh Kesultanan Turki Osmani. Oke, kalau kamu pernah menaiki kereta Marmaray yang melewati bawah laut, ya, dari Istanbul Asia ke Istanbul Eropa, itu adalah proyek yang telah dirancang dan ditulis oleh Sultan Abdul Mejid Han dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdul Hamid Han. Nah, kemudian kurikulum di Inggris yang sangat-sangat dibanggakan itu juga mengadopsi kurikulum dari Turki Osmani. Karena pada masa kejayaan Turki, di mana ada siswa yang memiliki potensi dalam suatu bidang. Nah, dia itu akan dibeasiswakan dan difokuskan untuk mendapatkan pendidikan full hanya di bidang tersebut. Jadi nggak seperti kita di Indonesia, semua pelajaran harus dikuasai. Nah, kemudian kita bahas tentang pemakaman Mustafa Kemal Atatürk. Awalnya jenazah Mustafa Kemal Atatürk itu tidak ingin disolatkan, namun adiknya yaitu Makbule Hanam, dia kekeh untuk menyolatkan abangnya. Akhirnya hanya beberapa orang saja yang pada saat itu di situ untuk menyolatkannya. Karena pada waktu itu mereka sedang berunding di Istana Dolmabahce, apakah wajib nih jenazah Mustafa Kemal Atatürk disolatkan di masjid atau tidak. Karena tidak ada kewajiban, makanya mereka yaitu menyolatkan di sebuah ruangan. Penyolatan dilakukan oleh beberapa orang aja di sana. Kemudian untuk memulai sholat, maka azan mulai dikumandangkan. Azannya juga Genjo tahulah bahwa azannya itu tidak dikumandangkan dengan bahasa Arab, jadi dengan bahasa Turki. Oke. Nah, bahkan ketika sholat, jenazah Mustafa Kemal Atatürk itu disolatkan oleh Şerefettin Altkaya, Imam Şerefettin Altkaya, salah satu profesor di Universitas Istanbul. Dan aneh tapi unik, sholatnya itu juga ditutup dengan sebuah salam, yang mana salamnya itu bukan bahasa Arab, ya. Yang salamnya itu bukan Assalamualaikum warahmatullah, tapi Esenlik sizde olsun, Esenlik sizde olsun, yang artinya kedamaian menyertai Anda. Unik ya. Kemudian setelah disolatkan, jenazahnya dibiarkan selama 3 hari di Dolmabahce untuk diziarahi. Ya, lalu kemudian pada hari keempat, jenazahnya tersebut dimuseumkan di Etnografia Musesi Ankara. Selama berapa lama? Ya, selama 15 tahun. Di dalam peti mati yang sudah dicampuri dengan bahan kimia. Nah, lalu bagaimana nih pemakaman Anıtkabir selanjutnya? Nah, maka dari situ direncanakan untuk membuat sebuah istana yang megah, yaitu Anıtkabir, yang mana pembangunan bangunan tersebut dilakukan selama 15 tahun. Oke, kemudian setelah Anıtkabir selesai dibangun, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam ruangan beton. Nah, katanya lagi Mustafa Kemal Atatürk juga tidak suka diucapkan dengan nama Kemal. Menurutnya Kemal adalah bahasa Arab dan bahasa Arab itu adalah esyek atau keledai. Makanya dalam sebuah jurnal bahwa Mustafa Kemal Atatürk membuat sebuah buku yang namanya itu bukan Kemal tapi Kamal. Entah siapa yang tahu artinya, saya juga nggak tahu. Harus research lagi. Nah, jadi itulah 2 poin of view tentang Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian yang pro ataukah kalian yang kontra dengan Mustafa Kemal Atatürk? Segala sumber yang saya dapat dari kesaksian langsung sejarawan Turki dan buku-buku asli dalam bahasa Turki. Sekian dan terima kasih. Görüşürüz Genjo.